liriknya sih. Jadi saya tuh kayak, ya Allah, ini liriknya luar biasa banget ya. Ini tanpa saya sadari ini buat saya gitu. Maksudnya ini buat saya banget gitu. Saya rasa yang itu denger auto langsung pengen taubat. Yuk sama-sama kita renungkan. Yuk sama-sama Iya. kita ini akan kembali, dan kita ini akan meninggal semuanya. Nggak ada kata terlambat. Sedosa-dosa apapun kalian, termasuk saya gitu, Allah pasti akan mengampuni kalau kita benar-benar bertobat. Minta aja sama Allah, doa pintaku, makanya judulnya doa pintaku. Kuatkan aku menjalani hariku, ku akan selalu selamatkan dunia dan akhiratku. Lagi di konten Sparring Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Jadi di studio ini udah ada Kak Angel Lega, tepuk tangan dong. Yeay, ramai sekali. Ini rekam lagi nggak? Ya, jadi gini, ini sebenarnya udah direkam tadi, udah jalan mungkin ada kali 10 menit, terus ada problem, jadi diulang lagi, opening lagi. Makanya saya sama Kak Angel ketawa-ketawa nih. Saya harus nyemangatin kamu ya. Moodnya harus kayak tadi ya. Tenang. Kalau aku sih semangat. Gitu ya. Aku yang kita harus saling mensupport kalau gitu. Jadi Kak Angel gimana dengan single baru? Ini udah aku jauh dari tadi 10 menit yang lalu. Jadi teman-teman Tribuners, Kak Angel datang membawa single baru, single religi, Doa Pintaku. Oke. Boleh Kak Angel izin diceritakan sekali lagi Doa Pintaku? Doa Pintaku ini ceritanya emang soal seseorang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegalauan dengan hidupnya, tapi dia akhirnya istiqomah, dia bertobat gitu, dan dia meminta doaku kepada Allah, selamatkan dirinya dari dunia dan akhirat. Oke. Gitu. Berarti emang isi doa itu adalah permintaannya untuk bertobat. Berserah diri ya Kak. Betul. Oke. Gimana Kak proses rekamannya di lagu Doa Pintaku ini? Prosesnya sih ya sedikit unik dan sedikit apa ya? Aku sampai kayak aku kok nggak percaya gitu, karena ada kejadian gini kan, yang guide lagu ini kan yang penciptanya nulis lagu ini adalah Tengku Syafiq. Terus Tengku Syafiq, terus Dea Mirella ini yang guide saya nyanyi, dengan Ayu juga yang guide saya nyanyi, jadi ada 2 orang. Ayu ini kakaknya Rini Idol, dan dia juga penyanyi, sama kualitasnya dengan Dea. Ini kan suaranya wow, kita tahu ya gitu ya. Ini bukan kaleng berarti. Jadi saya agak deg-degan gitu kan. Saya bilang, aduh, saya emang pernah rekaman, ini, tapi beda sama yang dulu. Kalau dulu kan kayak pencipta atau produser udah menganggap ini kan udah terkenal, udah pasti didengar sama orang gitu, sehingga mereka tidak menemukan warna suara saya gitu. Nah dengan Dea ini memang semua ini udah jalannya Allah gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba sebelum rekaman itu saya nyanyi dengan dia gitu, nyanyi apa gitu. Tiba-tiba dia menemukan, oh suara kamu nih warnanya di nada tinggi. Aku udah tahu. Jadi kamu nggak boleh tidak di sini, supaya warna kamu keluar. Saya dia baru kali ini yang ngomong kayak begini. Aku aja nggak ngerti loh. Emang warnaku di mana? Aku gituin kan. Ada yang ngebaca ya, ada yang ngerti. Emang warnaku di mana? Udah itu, pokoknya di itu sini. Nah dialah yang ngarahin si Syafiq ini bahwa Angel harus nadanya segini. Dari situ saya banyak belajar teknik dengan dia, rasa dengan dia, dan segala hal tentang nyanyi ya. Walaupun menurut saya harus masih banyak belajar ya gitu ya, dengan seorang yang kayak Dea dan Ayu ini. Aku sampai stres banget kan pas masuk studio, tiba-tiba nyanyi 1 kali take, mereka suruh saya berhenti. Loh, kenapa Dea? Udah cukup, saya dengan rasa ini sudah cukup. Jangan nanti kalau diulang lagi takutnya jadi berlebihan atau apa, dan kamu rasanya sudah oke gitu. Saya langsung gini, serius? One take dulu tuh ya? One take. Dan aku tuh kagetnya gini, kebetulan saya bawa asisten saya kan, jadi mereka ada ngedokumentasiin. Jadi saya kan nggak bisa dengar mereka ngomong apa, jadi sampai mereka tuh, aku suka
ini nih, mereka berdua tuh ada teriak gitu gitu, ya, ada gitu. semuanya. Saya langsung yang serius nih, apa nggak bercanda gitu kan? Saya sampai gini, ngeledek nih kayak ini ya. Saya baru aja belajar dari Dea, kok dia gitu. Saya pikir ngeledek, oh ternyata enggak. Emang menurut mereka cukup perasaan seperti itu. Karena memang lagu itu kan liriknya itu gini loh, kita kalau berdoa terlalu dalam, kita merasa dekat sama Allah, itu kita tiba-tiba keluar air mata kan. Kita tuh kayak nothing dan kita tuh manusia pendosa. Itu sama saya kayak nyanyi gitu. Cuma saya tahan nggak mau keluar air mata karena nanti jadi rusak jadi ngeganggu. Gitu ya suaranya. Jadi saya tahan, tapi yang saya rasakan seperti itu gitu. Dan yang luar biasa lagi, Dea ini mentransferkan jiwanya dia itu ke saya. Jadi dia nyanyi begini, dia transferkan kepada saya gitu. Jadi dia benar-benar total dia transferin ke saya, dan saya mengikuti semuanya, dan rasanya saya juga ya udah gitu. Ditambah lagi liriknya, masya Allah, saya langsung ya Allah, ini saya manusia yang penuh dengan dosa, ya Allah ampunkan, selamatkan saya dari dunia dan akhirat gitu. Itulah pintaku ya. Doa pintaku. Dan ketika ngebaca lirik untuk pertama kalinya, apa yang dirasakan sama Kak Angel? Ya Allah, manusia penuh dengan dosa kan. Ya Allah, selamatkan nih gue nih ya Allah gitu. Jadi penuh dengan dosa lah. Gimana tuh proses ketemu berjodohnya dengan si lagu ini? Proses ketemunya ini juga semuanya rencana dari Allah ya. Awalnya tuh saya tidak kenal dengan Syafiq, dan saya dulu kenal Dea, tapi udah lama kita nggak ketemu terakhir itu dia nyanyi, saya lagi show. Tahun berapa tuh? Baru kami ini deket ini baru hitungan bulan, baru 2-3 bulan. Jadi tapi sebelum ketemu Dea, saya itu diminta teman saya, kebetulan dia juga desainer senior lah. Namanya Merah, kalau kamu nonton kamu harus tanggung jawab. Dia yang minta saya yang dorong saya bikin lagu, cepet nyanyi. Karena dia tahu saya kalau dijadikan muse atau fashion show atau segala macam, dia selalu bilang, aduh fans kamu tuh masih antusias gitu, nyanyilah Angel, ayo, daripada kan kamu juga lagi bikin baju, daripada ini kamu lebih baik tempelin baju dipakai lagu kamu gitu. Oh iya, benar. Aku bilang, Kak, tapi kamu temenin dong. Oh iya, kamu nanti ini, pokoknya nih. Tapi aku tuh udah nggak mau loh terlalu eksis di dunia entertain. Saya lagi ngurangin. Oke. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Aku support kamu. Memberanikan diri dong akhirnya kan, karena desakan mereka ini semua. Udah tiba-tiba saya tuh kayak, ya udah oke, saya hubungilah salah satu pencipta lagu yang cukup terkenal. Lagunya juga hit juga. Udah, saya bilang dia aja. Udah akhirnya ketemu kami dengan pencipta ini. Saya dikirimin 1-2 lagu. Saya minta waktu 1-2 minggu untuk bener-bener dengerin terus. Puas nggak nih maunya saya kepada apa. Tapi memang kok qadarullah, memang saya kayaknya nggak dari dua lagu itu. Gitu. Akhirnya saya mulai gelisah nih. Aduh, gimana ya? Kok susah kali mau cari lagu gitu. Susah banget gitu. Nah, pas saya show di acara itu, tiba-tiba si grup Warna ini hubungin teman saya. Kamu kenal sama Angel Elga ya? Aku tuh ngefans loh sama dia, kata si Warna ini kan. Pantesan saya lagi show tuh dia tepuk tangan gitu kan. Cuma karena saya minus, saya nggak terlalu ngeliat gitu. Lo kok tepuk tangan? Ini siapa? Saya pikir suaminya ada grup. Saya pikir suaminya owner gitu kan si Sarwana tuh tepuk tangan gitu. Dan terus teman saya bilang, Jel, itu mereka mau kenal lebih dekat dengan kamu. Oh ya boleh, ayo kita kenal, janjian. Saya langsung respon aja, yuk kita ketemu makan. Niatnya udah cuman gitu aja, karena mau silaturahmi dan segala macam. Karena kan kita juga sesama public figure ya, harus gitulah ya, tahu lah gitu. Akhirnya pas makan udah selesai nih, kita bubar pulang. Saya bilang gini, ya aku tuh lagi mau bikin lagu tahu religi. Nih kamu denger deh, kira-kira bagus nggak? Aku nggak nemu nih feelnya di mana aja. Dia aja yang penyanyi nggak nemu, gimana saya kan? Apalagi saya buntu kali gitu kan. Udah akhirnya aku bilang, ini gimana dong? Soalnya teman aku nih mau banget aku rekaman. Karena dia pengen saya tuh nyanyi di acaranya dia apa segala macam. Oh yaudah, saya ada.
namanya Tengku Safik. Malam itu dia sebut Tengku Safik, saya malam itu juga begitu sampai di rumah masing-masing saya dar dia. Oke, besok harus ketemuin namanya Syafiq. Nggak bisa Jal, besok tuh saya ada di studio, saya ada latihan Jadi sama Warna gitu kan. Oke, kamu latihan di studio mana, aku samperin kamu, pokoknya ketemukan saya dengan Syafiq. Akhirnya bener dong dia aturin. Aku pun datang ke studio itu nonton Warna lagi rekaman juga. Udah tiba-tiba Syafiq tuh datang. Terus ngobrol. Nah Syafiq ini luar biasanya, emang orang ini jenius juga ya. Sambil ngobrol itu dia bisa bikin lirik. Oh iya? Satu hari saya ketemu dia malam itu, besoknya saya langsung rekaman. Berarti itu liriknya baru dong? Baru, fresh. Dan dia ngomong itu, kenapa saya kenalkan sama Syafiq. Syafiq itu memang kelebihannya lagunya itu fresh gitu. Dan dia itu langsung bikin tuh kayak gitu. Langsung. Jadi proses rekaman kami ini nggak lama. Nah artinya kan ini semua udah qadarullah ya, udah jalannya Allah gitu. Yang tadinya saya mau siapa, tiba-tiba ketemu ini, tapi perjalanannya itu kayak gini, kayak enak aja gitu. Enak. Yang tadinya saya pikir, aduh siapa ya saya ini, tiba-tiba lagi saya show, bisa show dengan Warna, dan Warna juga akhirnya pengen deket dengan saya, dan saya juga cerita mau bikin lagu, dan mereka akhirnya bantu si Dea itu sama si Mas Syafiq ini. Jadi saya pikir ya semua ini udah jalannya Allah gitu ya, karena memang niatnya saya di awal itu adalah pengen bikin usaha yang mensiarkan tentang agama gitu, karena kan saya nggak bisa ceramah ya, saya kan mualaf gitu. Jadi saya paling tidak dari busana dan lagu gitu, pengennya begitu. Berarti kalau Mbak Kak Angel udah berapa tahun nggak ke rekaman nyanyi? Kalau nyanyi udah lama ya, udah hampir 7 tahun saya nggak rekaman. Gimana rasanya kemarin balik lagi rekaman lagu lagi? Ada sempat deg-degan atau bingung kah, atau enjoy aja? Ada sih sedikit, tapi sedikit kayak, duh gimana ya. Tapi karena aku didampingin sama penyanyi yang udah profesional gitu kayak mereka, saya pikir enggak, saya sambil belajar aja, saya nanya-nanya aja gitu. Tadinya berpikir seperti itu kan, dan enak banget. Jadi saya menemukan gitu. Pas dengar hasilnya gimana rasanya? Ada haru kah atau seperti apa Kak Angel? Saya lebih ke liriknya sih. Jadi saya tuh kayak, ya Allah, ini liriknya luar biasa banget ya. Ini tanpa saya sadari ini buat saya gitu. Maksudnya ini buat saya banget gitu. Saya rasa yang itu denger auto langsung pengen taubat. Apakah emang kayak gitu respon di sosial media, atau ketika pas Kak Angel tampil langsung pada bilang, ih jadi pengen taubat nih denger lagu ini, atau gimana di sosial media? Ada beberapa yang kayak gitu, terutama komen-komen di YouTube gitu ya. Terus ada di IG juga. Karena yang lucunya lagi ya, emang bener ya, kita tuh apapun harus mendahului Allah dulu ya. Saya itu gini, ini lagu kan belum rilis. Seperti tadi saya cerita sama kamu sebelum kita mulai podcast ini, sampai orang kameramen saya itu sampai gini, hah, itu belum rilis lagunya kok ibu udah nyanyi. Karena saya rekaman tuh saya posting di IG story kan. Saya posting di IG story, akhirnya saya dapat beberapa jadwal untuk off air. Tadinya saya mikirin, aduh ini belum rilis kok, saya harus nyanyi gitu kan. Tapi udahlah, sikat aja lah gitu kan. Sekalian anggap aja promo gitu kan. Tapi promo kan belum muncul di platform gitu kan. Nanti orang juga mau ngekliknya di mana? Belum muncul di TikTok, belum muncul di mana-mana, belum di IG, belum di YouTube, belum di Spotify gitu kan. Aduh, udahlah nggak apa-apa lah, nekat aja. Jadi ini belum rilis, saya udah manggung ke berapa kali ya? Zahir? 4 kurang lebih 4 panggung. 4. Dan ini nanti selesai dari sini ada beberapa jadwal promo radio yang bisa saya ambil. Habis itu saya off air full lama. Masya Allah. Berarti sama Ramadan ini padat manggung nyanyi. Gimana kalau saya udah book jadwalnya dia. Gimana kalau balik manggung nyanyi, rasanya lebih apa? Kelihatan kan biasanya jalan sebagai muse atau ngedesain, sekarang udah di atas panggung lagi. Kalau desain enggak lah, saya bukan orang desainer. Saya lebih ke brand owner. Oke. Kalau misalkan sekarang di atas panggung seperti apa rasanya? Lebih gini loh, saya tuh kalau sekarang nyanyi beda sama dulu kan. Kalau dulu kita nyanyi pengennya penonton gitu kan, ayo penonton. Harus pokoknya mereka harus
happy ya. Happy tuh kayak aduh harus gimana, joget-joget gitu kan. Kalau sekarang tuh gini, yuk sama-sama kita renungkan, yuk sama-sama kita ini akan kembali, dan kita ini akan meninggal semuanya. Nggak ada kata terlambat, sedosa-dosa apapun kalian, termasuk saya gitu, Allah pasti akan mengampuni kalau kita benar-benar bertobat. Minta aja sama Allah, doa pintaku, makanya judulnya doa pintaku. Jadi sekarang kalau saya naik panggung, yang ada di dalam diri saya adalah, ya Allah, semoga yang dengar ini semuanya nih, itu benar-benar mereka tersentuh dan bertobat. Jadi nggak ada lagi tuh dalam hati saya tuh, yuk semuanya itu nggak ada lagi. Jadi yang ada aku rasa seperti itu, dan itu nyata. Kejadian saya nyanyi di AIS BSD, itu saya masih nyimpan juga videonya. Saya lagi nyanyi, mungkin ibu-ibu Tangsel yang punya komunitas, kemarin apa komunitas? Yang kemarin nonton Kak Angel? Komunitas apa gitu, saya lupa. Ini komunitas muslimah yang di Tangsel gitu. Kajian gitu ya? Dia kumpulan organisasi lah gitu. Saya nyanyi nih, udah selesai nyanyi, tiba-tiba saya turun panggung, Mbak nyanyi lagi. Saya bilang gini, Bu, kan nggak ada organ tunggal, saya cuma bawa menesuan. Mau nyanyi lagu apa? Saya pikir biasa orang suruh nambah lagu. Ini enggak, tahu nggak dia pengennya apa? Nyanyi dengan lagu yang sama. Ya Allah. Akhirnya saya nyanyi 2 kali. Masya Allah. Bu Vivi, saya sebutin pasti dia nonton ini. Saya langsung gini, hah? Saya kaget. Baru kali ini selama saya jadi artis, selesai nyanyi di panggung, suruh nyanyi dengan lagu yang sama. Repeat order ya? Biasanya kan suruh nyanyi lagu yang lain, tambah dong gitu, apa lagu yang penting masih tetap nyanyi gitu. Ini enggak, saya lagu tadi, iya Bu, mau lagu tadi lagi. Begitu saya nyanyi, ini kan lagu ini belum ada di Spotify, belum ada di platform. Ujungnya mereka sudah bisa mengikuti. Hah? Bisa. Dan mereka tuh langsung yang kayak, ya Allah, Angel. Jadi mereka tuh begitu saya turun panggung, mereka meluk saya kayak cinta banget dengan saya. Saya rasa puas seperti itu gitu. Artinya buat saya tuh, kita nih manusia nih memang nggak ada apa-apanya gitu. Semakin kita harus sadar bahwa ya udah, kita tuh harus istiqomah, dan kita tuh memang harus minta sama Allah selamat dunia akhirat. Itu yang paling penting, karena dunia ini kan sebentar ya gitu. Akhirat nanti kita iniin. Kalau udah ngomong seperti itu, udah saya sih langsung deep banget gitu. Jadi berarti ini ya udah lewat lagu berarti ini. Jadi. Buat saya lagu ini perjalanan yang ke depan seperti apa, itu Allah yang mengatur semuanya. Yang penting saya pengen lirik ini adalah tujuan saya, pengen semua orang dengar siar saya adalah seperti ini. Tapi bisa dibilang sebenarnya awalnya Kak Angel ini pengennya iseng aja kah, terus akhirnya jadi serius ini, atau emang dari awal pengennya yang bisa berdakwah lewat lagu gitu? Awalnya nggak pengen rekaman lagi karena desakan dari Maira ini gitu, Kak Ira ini. Cuman akhirnya dia push saya harus rekaman, tapi saya punya keinginan, saya nggak mau lagu lain kecuali memang lagu religi, ataupun nanti saya bikin lagi mungkin liriknya tuh yang memang ada faedahnya. Gitu. Nah setelahnya apakah nanti akhir ketagihan untuk balik ke musik kah? Mungkin agak pengen lagu-lagu lain yang di religi, atau pengen? Insya Allah lihat moodnya nanti ke depannya. Lihat moodnya. Karena kalau misalkan orang-orang bisa suka dengan lagu ini, kan nggak menutup kemungkinan lagu-lagu yang berikutnya juga masih akan tetap diminati juga gitu. Udah mulai kepikiran kayak akan mungkin dipanjangin nih lagu-lagu yang lain, bikin mini album mungkin. Lihat nanti mood saya ya. Karena saya kan orangnya ya udah kalau bikin ya udah gitu. Tapi ini juga yang ngeproduksi kan kayak Angel sendiri, seperti apa? Ini timnya Dea semua ini yang iniin. Dan emang jadi menyerahkan semuanya ke Kak Dea itu. Aku cuma ngikutin aja gitu. Berarti dari mulai ketemu lirik, ketemu Kak Dea sampai akhirnya rekaman terus selesai itu berapa lama? Sebulan lebih? Nggak nyampe. Rekaman kami itu dari proses pertemuan cuma 2 hari. Wah, kan cepet banget. 2 hari. Dan kepotong waktu itu kan ada tahun baru sama Imlek. Itu nunggu mixing dan mastering. Mastering itu paling lama sama ini semua proses cuma 2 minggu. Selesai.
Berarti kan tadi sempat ada lagu yang kurang serk, pas dapat lagu yang ini langsung nempel tuh. Bagian apa Kak yang buat Kak Angel yang langsung nempel di hati? Lirik yang bagian mana mungkin? Kuatkan aku menjalani hariku, ku akan selalu menyebut namamu. Seperti itu. Gue akan selalu menyebut namamu. Ya Allah gitu kan. Ya Allah. Ada yang Kak Angel ini nggak revisi liriknya, atau kayaknya aku lebih suka yang kayak gini? Aku terima itu udah menyentuh banget. Ada nanya nggak ke Mas Syafiq itu, ini kenapa lagunya seperti ini, mungkin dia ada latar belakang apa atau terinspirasi dari siapa? Ada nanya gitu nggak? Aku nanya gini, Mas kok bisa sekeren ini lirik kamu? Dia cuma kemarin ngomong gini, ya aku sih ngeliat kamu itu selama ini menghadapi semuanya, kamu kayaknya enjoy aja, dan kamu tuh tough aja, dan kamu tuh kayaknya memang semakin ke itu sini kamu lebih fokus ke agama gitu. Oh begitu. Aku juga belum nemu kan hubungannya sama itu ya, gitu kan. Belum ini juga kan, tapi udah itu memang jawabannya si Syafiq. Oh itu tadi yang dibilang ngobrol. Selamatkan dunia dan akhiratku. Masya Allah, itu yang tadi disebut ngobrol jadi lirik ya. Kalau untuk single sendiri berarti sudah rilis di Spotify dan YouTube dari tanggal berapa? Baru masuk pas seminggu hari ini. Pas seminggu yang lalu. Dan video klip juga udah barengan? Enggak, video klip 4 hari. Oke, baru itu... cek tadi 4 hari. Itu di YouTube kayak Angel atau ada YouTube yang lain? YouTube yang baru bikin sama orang saya. Oh, apa tuh nama YouTube? Boleh dikasih tahu aja. Apa Angel Guys Channel kalau nggak salah. Oh, Angel Channel. Berarti di YouTube ada. Okay. Di YouTube. Okay. Cari aja nanti ini. Udah gimana respon di sosial media sama video klipnya? Biasanya banyak aku yang nggak ngecek malah. belum ngecek. belum terlalu lihat. Oke, berarti udah Doa Pintaku tuh udah dirilis di mana-mana ya? Udah bisa didengarin lah ya? Ada di mana-mana. Oke, itu dia. Kak Angel, thank you udah sharing-sharing buat singlenya, dan sukses buat lagu Doa Pintaku. Amin. Lagu-lagu lainnya. Amin. Doakan ya. Amin. Buat teman-teman Tribuners, jangan lupa dengar lagu Doa Pintaku tuh di bulan Ramadan ini. Cocok banget buat yang pengen bertobat, yang pengen berserah diri, yang merasa dirinya banyak dosa. Semua orang banyak dosa. Semua orang berdosa, tapi nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Seperti di lagunya Kak Angel. Gitu. Boleh Kak Angel sedikit di refnya lagi buat teman-teman Tribuners biar lebih ingat. Kuatkan aku menjalani hariku, ku akan selalu. Udah ya, segitu ya. Ditungguin selalu apakah? Nonton fullnya di YouTube dan dengerin di Spotify. Ujungnya selamatkan dunia dan akhiratku. Wah, di mana sih ujungnya? Itu dia teman-teman. Dia penasaran. Iya. Jadi Kak Ajo, thank you udah mampir. Sama-sama. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Paling Sehat. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.